Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tuberta Angelika Warubu, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang sifat supremum dari R dan begitu juga dengan sifat infimum dari R. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasannya khusus untuk sifat supremum dari R. Nah, dia mengatakan di sini setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas memiliki supremum di R. Artinya, jika suatu himpunan tidak kosong, jika suatu himpunan tidak kosong dan dia juga memiliki batas atas, maka pasti itu ada satu bilangan real yang menjadi batas atas terkecilnya. Nah, dikatakan di sini juga sifat infimum yang serupa dapat diturunkan dari sifat supremum. Artinya di sini teman-teman, sifat infimum ini sebenarnya dapat kita buktikan menggunakan sifat dari supremum. Dengan dikatakannya S itu adalah subhimpunan tak kosong yang terbatas di bawah dari R, maka himpunan S sama dengan min H banding S elemen dari S terbatas di atas. Dan sifat supremum itu sendiri mengakibatkan bahwa U sama dengan supremum dari S itu tetap ada. Maka perlu kita ketahui pada sifat supremum ini teman-teman, kita harus tahu dulu apa himpunan tak kosong itu. Himpunan tak kosong itu merupakan himpunan yang memiliki anggota. Artinya di sini ketika ada himpunan, tetap harus ada anggotanya. Contohnya yang telah saya buat, di sini terdapat S sama dengan 1, 2, 3. Maka anggota himpunan dari S ini adalah 1, 2, 3. Kemudian, kita harus mengetahui apa itu batas atas. Nah, bilangan disebut batas atas jika nilainya lebih besar atau sama dengan anggota himpunannya. Contohnya di sini juga, saya telah membuat anggota himpunan dari S itu terdiri dari 1, 2, 3. Maka secara otomatis ketika kita lihat dari anggota himpunannya, batas atas yang terdapat dari nilai S ini adalah 3. Bisa juga kalau terdapat anggotanya 4, bisa batas atasnya 4. Begitu juga kalau dalam anggota ini terdapat 5, maka batas atasnya itu adalah 5. Sehingga teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa supremum itu adalah batas atas yang terkecil. Ya, batas atas yang terkecil biasanya itu disimbolkan pada supremum S. Contohnya di sini saya telah membuat contoh. Himpunan S dia mempunyai anggota 1, 2, 3, maka supremumnya atau batas atas terkecilnya itu adalah 3. Itu terbukti. Contohnya, saya membuat salah satu contoh. Diketahui S mempunyai anggota himpunan 0 dan 4. Dengan S elemen dari R, 4 lebih besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari S. Di sini dia mempunyai pertanyaan, apakah himpunan S itu sendiri mempunyai batas atas? Dan bagaimana cara menentukan supremum dari S? Maka kita melakukan penyelesaian. S itu mempunyai anggota himpunan 0 dan 4. Dan ketika kita mendapatkan nilai anggota ini, teman-teman, kita misalkan dulu dia beranggotakan 1, 2, 3 atau 0,4. Karena dia mempunyai anggota himpunannya sendiri, maka dia itu dikatakan sebagai S tidak sama dengan himpunan tak kosong. Itu terbukti. Kedua, bilangan 4 merupakan bilangan atau batas atas dari S. Terbukti teman-teman, karena tadi dikatakan supremum itu adalah batas atas terkecil. Berarti batas atas dari himpunan S ini, ya, batas atas yang paling terkecil. Karena untuk setiap S elemen X elemen S berlaku X lebih kecil dari 4. Dan selain dari 4 ini, ya, selain dari 4, himpunan S itu mempunyai batas atas. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan karena 4 adalah batas atas dan tidak ada lagi bilangan selain 4 ini yang paling besar, maka kita bisa menyimpulkan supremum dari S itu bernilai 4. Dengan kesimpulannya, supremum itu adalah batas atas terkecil, kemudian semua bilangan real yang terbatas atas pasti memiliki supremum, dan supremum dapat menjadi anggota himpunan itu atau tidak. Kemudian kita masuk pada sifat 2.47 tentang sifat infimum dari R. Dia mengatakan bahwa setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah
tetap memiliki infimum dari R. Ya, artinya di sini teman-teman, jika suatu himpunan itu tidak kosong atau dia itu memiliki anggota himpunan atau memiliki batas bawah, maka kita pastikan dia itu mempunyai infimum atau batas bawah terbesar. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk pada sifat infimum atau pengertian dari infimumnya. Batas bawah itu adalah bilangan yang nilainya lebih kecil, ya. Digarisbawahi, bilangan yang nilainya lebih kecil atau sama dengan seluruh anggota himpunan. Contohnya di sini kita mempunyai himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6. Ketika kita bawakan dia di garis bilangan teman-teman, bilangan yang paling terkecil itu kalau semisalnya ya dari 2, 4, 6 bisa terdapat 2, 1, 0 atau 5 contohnya ketika kita bawakan di garis bilangan atau nilai seterusnya. Terbukti di sini karena 2 ini lebih besar dari 4, terbukti. 2 juga lebih kecil atau sama dengan dirinya atau sama dengan 2, dan 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Itu terbukti bahwa bisa kita simpulkan batas bawah dari himpunan S itu adalah 2. Nah, infimum adalah batas bawah terbesar. Contohnya, S sama dengan 2, 4, 6 ini anggotanya, maka batas bawah yang dapat kita temukan ketika anggotanya itu sampai seterusnya, dia anggota infimum ini ya, itu ada 2, 1, 0 atau min 1 atau seterusnya, maka nilai terbesar dari nilai ya, nilai dari himpunan S itu adalah 2. Di sini saya mempunyai satu contoh yang dimana diketahui di situ bilangan dari atau diketahui himpunan dari S sama dengan beranggotakan 2, 7 sama dengan X elemen dari N, di mana 7 lebih besar dari 2 dan 2 lebih kecil dari 0. Di situ dia mempunyai pertanyaan, apakah himpunan S mempunyai batas bawah? Kita harus menentukan infimumnya. Maka secara garis besar atau secara keseluruhannya teman-teman, karena yang diketahui di sini tadi kan infimum adalah batas bawah. Berarti apa batas bawah dari nilai himpunan S ini? Secara otomatis, inilah batas bawah terbesar dari S. Maka dengan kesimpulannya, infimum itu adalah batas bawah. Semua himpunan real yang terbatas bawah pasti mempunyai infimum, dan infimum itu bisa menjadi anggota atau tidak, dan infimum itu dapat diperoleh melalui supremum, yang dimana infimum S sama dengan min supremum. Nah, di sini kami telah mempunyai latihan. Saya memilih bagian yang kedua, di mana bila S adalah himpunan bagian dari R membuat batas atasnya, ditunjukkan bahwa batas atas tersebut merupakan supremen dari S. Kita ketahui dulu bahwa S itu adalah himpunan bagian dari R. Maka, misalkan batas atas itu adalah U. Ya, kita misalkan batas atasnya itu adalah U, maka kita harus membuktikan bahwa U itu adalah supremum dari nilai S itu sendiri. Penyelesaian. Karena U adalah batas atas, maka semua anggota dari himpunan S lebih kecil atau sama dengan nilai dari U. Ya. Nah, di sini juga teman-teman, selain U juga merupakan anggota dari himpunan S. Artinya U ini elemen dari S. Karena U itu ada di dalam himpunan, maka tidak mungkin lagi ada batas atas yang lebih kecil selain dari U. Ya, maka menurut definisinya teman-teman, U itu adalah batas atas terkecil disebut dengan supremum. Maka U sama dengan supremum dari S. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh yang lebih bisa kita mengerti. Kita mencari supremum dari D contohnya. Maka nilai supremum dari D ini atau himpunan D ini, kita harus mengetahui apa tadi itu supremum, berarti batas atas terkecil. Jadi mudah saja kita harus mengetahui apa batas atas ya yang paling terkecil dari D ini. Nah, karena kalau kita bawakan batas atas itu kan kalau sebelah kanan dia, berarti ini batas atas khusus untuk himpunan B. Maka supremum dari S itu adalah 4. Demikianlah penyampaian materi kita pada hari ini. Semoga ilmu atau materi yang telah kita pelajari bisa menambah wawasan kita dan terutama bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.